Terima kasih Anda masih di Sindo Sore. Pemirsa, bentrokan antar warga kembali pecah di wilayah perbatasan Indonesia Timur Leste. Akibatnya seorang warga tertembak di bahu kanan. Bentrokan antar warga pecah di Desa Inbate, Kecamatan Bikomi, Nilulat, Kabupaten Timur Tengah Utara, NTT, Senin siang. Ketegangan bermula dari perselisihan antar warga di perbatasan Desa Inbate akibat pergeseran patok batas negara, lalu memuncak hingga terjadi aksi saling serang dengan batu. Salah satu warga sipil menjadi korban dalam insiden ini. Bahu kanannya tertembus peluru diduga dari aparat keamanan Timor Leste yang ada di lokasi bentrokan. Korban langsung dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Keva Menanu. Memang benar ada insiden penembakan, tetapi arahnya sampai sekarang kami terima tidak ada korban jiwa sama sekali. Memang ada salah satu warga yang terkena, tetapi menderita luka minor. Nah, ini sedang kita laksanakan investigasi lebih lanjut, terus kemudian kita juga berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Kita harapannya bahwa ini suasana tetap tenang, terus kemudian kita juga berusaha semaksimal mungkin agar masalah ini nggak berkembang lebih lanjut. Aparat TNI dan Polri langsung memperketat penjagaan di lokasi kejadian agar tidak terjadi kejadian serupa yang membahayakan warga sipil. Dari Timur Tengah Utara, NTT, Sefnat Besi, iNews melaporkan. Massa pro-Palestina di Malaysia berkumpul dan berdoa bersama untuk Gaza di Lapangan Merdeka, Kuala Lumpur. Para peserta aksi mengecam kekejaman Israel, khususnya pembunuhan anak-anak di Gaza. Ribuan warga Malaysia berkumpul di Lapangan Merdeka, demonstrasi dan berdoa bersama untuk Gaza dalam acara bertajuk Malaysiaku Bersama Gaza. Perdana Menteri Anwar Ibrahim beserta sejumlah pejabat lainnya juga hadir dalam acara ini. Ribuan boneka beruang dipajang yang dimasukkan mewakili anak yang hilang di Gaza. Acara ini diisi dengan solawat dan deklarasi Sumut Nusantara yang mengecam pembunuhan anak-anak di Gaza dan rumah sakit yang diserang. Informasi lain, pemirsa, Komisi 13 DPR RI memberikan persetujuan kewarganegaraan bagi 9 atlet untuk memperkuat timnas di ajang internasional. Rapat kerja Komisi 13 dengan Ketua PSSI dan Wamenpora membahas permainan naturalisasi digelar di gedung DPR Selasa pagi. Dalam raker tersebut, Komisi 13 DPR menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI terhadap 9 atlet. Pemain naturalisasi yang disetujui terdiri dari 5 pemain sepak bola dan 4 atlet hoki es yang disiapkan untuk turnamen internasional. Mereka diantaranya Miliano Jonathan dan Mauro Zilstra, pemain sepak bola asal Belanda. Kebakaran hebat melanda pasar pusat Payakumbuh pada Selasa subuh. Api menghanguskan 300 toko serta lapak pedagang kaki lima di blok barat pasar Payakumbuh. Petugas gabungan dari Damkar, BPBD, dan TNI Polri berjibaku untuk memadamkan api yang menjalar ke bangunan lain. Pedagang bersama warga berusaha menyelamatkan barang dagangan yang masih bisa diselamatkan. Api mulai terlihat pada pukul 4 pagi dan cepat meluas karena banyaknya material yang mudah terbakar. Api berhasil dipadamkan setelah 4 jam. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Terima kasih Anda masih di Sindo Sore. Pemirsa, 38 pekerja migran Indonesia non-prosedural
dideportasi pemerintah Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Kota Dumai Riau. Para pekerja yang dipulangkan ini sudah melalui masa hukuman, bahkan ada yang mengalami gangguan jiwa hingga melahirkan di kamp penahanan imigrasi Malaysia. Pemerintah Malaysia kembali mendeportasi 38 pekerja migran Indonesia non-prosedural melalui Pelabuhan Internasional Kota Dumai Riau. Dari PMI yang dipulangkan ini terdapat 25 laki-laki dan 8 wanita, di mana 5 diantaranya anak-anak. Mereka diterima oleh BP3MI Riau serta tim Direktorat Kepulangan dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Terdapat 1 PMI wanita mengalami gangguan jiwa, sedangkan 3 bayi berusia 1 bulan dan 3 bulan dilahirkan saat ibunya mendekam di sel tahanan imigrasian Malaysia. Pulangan pekerja migran Indonesia unprocedural ke wilayah Indonesia. Hari ini kita mendapat fasilitas pulangan sebesar 38 pekerja migran, di mana 25 adalah laki-laki, 8 perempuan serta 5 anak-anak. Terkait dengan anak maupun identitas mereka di Indonesia, sehingga mereka bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Indonesia seperti BPJS Kesehatan, BPJS dan layanan sosial lainnya. Lalu yang kedua terkait dengan anak, seperti arahan Pak Presiden Prabowo kepada Pak Menteri bahwa kita akan mencoba juga untuk membantu mereka untuk dapat mengakses program Pak Presiden itu Sekolah Rakyat. Dari data KP2MI secara nasional, sepanjang 2025 sudah 15.851 orang pekerja migran bermasalah yang dideportasi dari berbagai negara, namun paling banyak dipulangkan dari Malaysia. Pemerintah meminta masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri dapat melengkapi segala administrasi dan tidak memaksakan diri menyeberang secara ilegal. Dari Dumai Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Fasilitas umum di kawasan Senayan Gelora Bung Karno alami kerusakan serta menjadi sasaran vandalisme pasca aksi demo yang berlangsung di depan gedung DPR MPR. Beginilah kondisi fasilitas-fasilitas umum di kawasan olahraga Senayan, Jakarta pasca aksi yang terjadi pada Senin kemarin. Terpantau sejumlah coretan bernada protes digambar di beberapa tempat seperti di pagar, halte hingga jalanan. Petugas masih berupaya menghapus aksi vandalisme ini. Ricu demo tolak gaji fantastis anggota DPR semalam menyisakan banyak kerusakan. Tak hanya membakar pos polisi dan kendaraan, massa juga merusak fasilitas umum di sekitar kawasan GBK Senayan, Jakarta. Berikut laporan Anissa Rizkia. Sejumlah fasilitas umum di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat terpantau mengalami kerusakan dan menjadi sasaran vandalisme pasca aksi demonstrasi yang terjadi di depan gedung DPR MPR. Dan kalau dilihat di layar kaca Anda pemirsa, di belakang saya ini adalah halte di sekitaran kawasan GBK Jakarta. Terpantau lampu mengalami kerusakan dan kemudian ada tempat sampah yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Ini merupakan dampak dari masa aksi yang sempat mengalami kericuhan begitu, dan massa pun membubarkan diri. Oleh petugas kepolisian dilakukan aksi pukul mundur begitu. Dan hingga saat ini memang petugas dari GBK melakukan penyisiran titik-titik mana saja yang mengalami kerusakan serta melakukan pembersihan di sekitaran kawasan GBK. Tidak hanya halte dan juga tempat sampah, melainkan pintu utama di pintu masuk titiknya tepatnya adalah di pintu 10 begitu. Ini juga mengalami sasaran vandalisme. Saya akan langsung berbincang dengan salah satu petugas pembersih yang ada di sini. Selamat pagi Pak Agung. Pagi Mbak. Bisa dijelaskan Pak, titik-titik mana saja nih yang mengalami sasaran vandalisme dan mengalami kerusakan? Paling tembok Mbak, sama partisi ini nama-nama sama tempat sampah aja. Sejak jam berapa tadi Bapak melakukan pembersihan? Dari jam 6 Mbak. Ya, dari jam 6 kita sudah membersihkan di sini.
Targetnya untuk pembersihan ini akan dilakukan sampai kapan? Melihat ada beberapa titik yang jumlahnya juga cukup banyak. Ya paling hari ini Mbak, paling siang kalau nggak sore sudah kelar ini. Untuk saat ini apakah ada arahan khusus begitu Pak kepada para mungkin masyarakat yang ingin ke GBK atau sudah dibuka kembali normal? Oh, sudah dibuka Mbak, normal. Terima kasih Pak Agung atas waktunya. Itu tadi pemirsa perbincangan saya bersama petugas pembersih yang ada di GBK. Memang hari ini masih dilakukan pembersihan, namun secara keseluruhan dari arus lalu lintas di Gerbang Pemuda dan juga di kawasan GBK sudah kembali normal. Dari Jakarta, Anissa Rizkia Iriansyah Ayus melaporkan.